panasan gitu. Nah ternyata dia ada grade-grade-nya gitu. Nah memang high quality daily wear, karena ini pernah saya rasakan di Jordan waktu musim dingin, itu betul-betul sangat membantu sekali. Nah terus ada juga yang saya beli di pasar. Jadi pas pakai yang pasar mah menggigil gitu ya, tembus gitu. Jadi harus ditambah jaket lagi 2 gitu baru nggak tembus ya. Kalau yang itu tinggal tambah jaket udah enak banget gitu. Nah jadi memang itu yang dijual dari sisi kualitasnya, high quality daily wear. Nah ini 5 komponen yang tadi sudah saya sampaikan, ada target marketnya itu apa, ya, dan bagaimana, dan kita juga harus terbiasa untuk mendeliver target kita gitu, karena banyak sekali juga ini contoh ya, kita sempat diskusi ya panas bagaimana kita bisa menjual harga lensa gitu ya, atau kenapa orang dengan harga lensa yang sama tapi bisa menjual lebih tinggi dibandingkan kita gitu. Kenapa JSC dengan lensa yang sama dia bisa closing gitu di harga hampir 2 kali lipat dibanding kita padahal lensanya sama. Dan itu yang terjadi kan gitu ya. Nah terkait dengan prospek pasar yang dituju, kemudian juga brand, value dari kualitas atau kualitas dari produknya gitu kan. Dan asumsi-asumsi lain ternyata sangat berdampak akhirnya pada pricing gitu, atau strategi dari pricing bisnis apapun itu gitu. Dan kemudian hal ini membuat marketing itu menjadi sesuatu yang jadi mahal gitu, ketika tidak bisa menjual, bukan barangnya tidak bisa dijual, tapi karena cara menjualnya yang tidak tepat gitu. Kalau ahli-ahli marketing itu kan, atau yang sales approach gitu ya, itu kan sering banget bilang gitu, sebenarnya bukan barangnya yang tidak bisa dijual, kita yang nggak bisa ngejualnya gitu kan. Tidak ada satu barang pun, satu produk pun yang tidak bisa dijual. Yang sebenarnya terjadi adalah karena kita tidak menjualnya ke orang yang tepat gitu. Nah itu sering banget itu disampaikan kalau lagi training gitu ya. Dan even itu di acara ini juga disampaikan seperti itu. Ini ada sharing dari salah satu peserta. Waktu ikut pelatihan ini dia tinggal di Bangkok. Ternyata dia bekerja untuk Pertamina. Dia bekerja untuk Pertamina. Dia kerja dan tinggal di Bangkok sebagai sales manager. Nah, dia cerita waktu pembahasan tentang Asia marketing ini, manajemen, bahwa ternyata kita kan penasaran ya, gimana tuh di sana jual oli. Kalau nggak salah Pertamina ada punya oli kan ya, oli, punya produk-produk. Dan di sana dia memang fokusnya di lubricants ya, kalau ini namanya ya lubrikan. Dia jual di sana untuk segmen menengah ke atas gitu. Ternyata setelah dilakukan kajian bisnis, kemudian juga visibility study gitu ya, kemudian juga kajian marketing, mereka cukup pede, makanya mereka turun menjual produk, salah satu produk lubrikansnya untuk olinya. Nah, setelah berjalan, saya lupa ya berapa tahun, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau nggak salah namanya apa ya, mereknya tuh saya pernah dengar di sini juga ada gitu. Atau kita di sini nggak ada yang pakai Pertamina ya? Loop gitulah. Hah? Eva Loop. Iya, itulah ya. Hah? Nah, itu. Jadi ternyata di sana tidak disambut oleh market. Hah? Pasron, ya. Jadi itu tidak disambut dengan baik oleh masyarakat di Bangkok atau di Thailand. Dan boncos lah gitu. Mereka dia cerita bahwa sedang mencari cara gimana supaya bisa shifting dari yang mereka gunakan di Bangkok internasional yang bawaannya Pertamina ini. Dan mereka bilang bahwa dari wawancara
dari ya sama ini kita kan lagi diskusi ya tentang bagaimana kopi gitu ya. Jadi riset akhirnya dilakukan, dan riset pasti mereka sudah lakukan, nggak mungkin sampai turun ke Bangkok tapi belum riset kan gitu ya. Tapi setelah ada barangnya kemudian dilakukan riset lagi, dikaji lagi, diwawancara lagi. Menurut mereka produknya tidak sebaik yang mereka pakai gitu. Atau itu yang salah satunya yang saya ingat ya, dia cerita bahwa ternyata menurut mereka nggak cocok sama motor mereka gitu, motor atau mobil mereka. Masih merasa bahwa produk yang mereka gunakan itu lebih baik gitu. Nah, di sini kan kita belajar bahwa seluas atau seberapapun budget yang kita keluarkan, intervensi atau injek produk di itu masuknya apa ya? Kan pasti kalau di Bangkok banyak ya produk-produk saingannya ya. Berarti blue atau red? Red Ocean. Nah, red ocean gitu ya. Kita mau injek, ternyata nggak mudah juga untuk bisa dapat pasar ya. Nah, kemudian komponen-komponen positioning yang pastinya juga sudah diformulasikan itu tidak direspon dengan baik oleh masyarakat di sana. Nah, ekspansi tidak selamanya bisa membuahkan keuntungan. Nah, ini masuk kemarin pembahasannya dari Pak Akid ya Pak Anas ya. Karena kita itu sempat ditawarkan untuk membuka dan bekerja sama, ditawari ya, minta bahkan ke RSAW untuk mengurus poli mata di beberapa rumah sakit gitu. Di yang request ya Pak Anas ya. Yeah. Di SHL, di mana lagi Pak? Di ini awalnya Permata Ibunda juga minta. Itu Bunda Permata Ibunda. Termasuk Jana juga sempat request gitu. Jana juga. Nah, di sini ada statementnya Pak Akid yang menarik juga teman-teman. Kita itu ekspansi bukan untuk gaya-gayaan, gitu. Sampai tapi beda waktu, beda cerita. Mungkin sebelum ada pembatasan operasi katarak masih relevan ya pada saya. Sehingga Ailing waktu itu mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan itu menjadi strategi salah satu strategi utama kali Pak Nes ya. Ekspansi ke rumah sakit sehingga sampai puluhan ya Pak. Ratusan enggak? Sampai puluhan rumah sakit, poli matanya itu KSO-nya dengan Ailing. Jadi mesinnya apanya gitu ya. Sampai mesin itu bisa ganti-ganti gitu ya. Kalau jaraknya dekat tinggal dijadwalin hari Senin di sini, hari Selasa di sini, hari Rabu di sini, pindah-pindah untuk cost efektifnya gitu. Kemudian ternyata setelah ada pembatasan, kemudian juga kayaknya juga masalah kerjasama itu tidak mudah, beda rumah sakit, beda style leadership, beda juga compliance untuk membayarnya juga ya kalau saya lihat tuh. Jadi yang ini mah rajin bayarnya gitu, karena kan tetap kalau katarak pasti pembiayaan yang diharapkan yang sekarang sangat cair ya liquid ya dari BPJS kan waktu itu, sehingga kalau mandek gitu ya, kalau mandek ya KSO boncos ya Pak gitu. Jadi ada posisi di mana kita tidak bisa mengontrol uang itu karena uangnya masuk ke rumah sakit dulu dalam bentuk klaim baru dikirim ke vendor kita sebagai KSO. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika misalnya RSAW mendapatkan penawaran seperti itu, nah kita bukan gaya-gayaan gitu kan kata Pak Akid. Kita harus menilai betul bagaimana pengalaman Ailing gitu ya. Bagaimana pengalaman kita juga dengan salah satu klinik yang akhirnya tidak berlanjut gitu kan. Nah, ternyata tidak mudah untuk bisa mengelola entitas lain walaupun bentuknya KSO. Nah, sehingga dari PT itu mendirect kita RSAW jadi RSAW saja. Jadi RSAW kalau misalnya ekspansi ya untuk besarnya RSAW gitu. Kenapa? Kita bukan hanya karena pengalaman yang misalkan kurang bagus dengan kerjasama sebelumnya, bukan itu sebenarnya yang utama, tapi karena perubahan dari lingkungan atau faktor yang nanti akan dibahas yang Porter ya.
yaitu terkait dengan regulasi misalkan. Kemudian juga rujukan berbasis kompetensi gitu. Rumah sakit akan berubah bertransformasi gitu. Regulasi-regulasi itu membuat sebenarnya positioning-nya RSAW menjadi sangat kuat kalau kita compliance terhadap regulasi. Kalau kita dekat sama klinik, maka kita akan jadi center of excellence untuk mata kan jadinya. Kalau sebelumnya kan kita masih bertarung, tapi kalau katakanlah kemarin sharing dari Dokter Riki, nggak tahu, semoga kalau di medis, kalau di keuangan saya nggak tahu, kalau medis mungkin sudah disampaikan, yang Dokter Riki ke mana? Bandung, update-nya udah diceritain ya? Tentang regulasi itu kan. Nah, regulasi itu menyatakan bahkan di standar kompetensi dasar itu tidak boleh melakukan PECO. Ini ancaman yang serius ini. Gitu, kalau nggak bisa PECO apalagi klinik utama. Gitu. Nah, jadi itu muncullah isu-isu SIK ya, SIK klaimnya jadi turun. Ya. Udah sarapan dah? Ya. Baik, nah itu salah satu contoh sehingga direction PT kita harus fokus dan melihat dari pengalaman yang sudah ada dan juga pengalaman Ailing, kita jadi center of excellence saja. Dan untuk situ resources kita lebih baik habis di situ untuk menjadi center of excellence daripada tim kita harus warawiri kemana, ribut sama orang yang nggak bisa dikontrol, nagihnya susah juga. Kadang yang hutang lebih galak daripada yang galak. Gitu. Karena itu yang terjadi, Pak. Di EHP ya, Pak? EHP itu ya KSO rumah sakitnya Ailing. Nah, itu tantangan yang tidak mudah ketika kita berurusan sama orang lain, apalagi sampai tuntut-menuntut gitu. Nah, itu salah satu pengalaman yang ongoing nih kita sedang hadapi. Kita lanjutkan. Nah, ini differentiation memenangkan persaingan melalui perbedaan. Nah, itu prinsip ini semakin berbeda produk kita, jadi dan semakin dihargai pelanggan atau relevan, makin tinggi harga premium yang bisa ditetapkan dibandingkan kompetitor. Nah, ini ada yang menarik. Ini Mbak Desa nggak kemarin yang disampaikan sama itu, ya, sama Mas Dian. Mas Dian bilang, kalau kita jadi buka kopi, ya, kalau kita jadi buka kopi yang memang menjadi supply chain dari binnya pemberdayaan dompet duafa. Kalau bisa pelayannya itu ambil yang difabel, Dok. Kayak di mana? Di gedung filantropi. Jadi kan yang di gedung filantropi harus pakai isyarat mesennya. Gitu. Karena emang nggak bisa ngomong kan. Nah, jadi kita harus nunjuk gini gitu kan. Nah, sebenarnya faktornya bukan untuk mengasihani, bukan. Tapi ternyata punya impact ketika donatur, calon donatur, baik dalam maupun luar negeri itu datang ke kantornya Dompet Duafa, kan kafe itu sebelah kiri. Nah, Mas Enda, ada nggak waktu itu? Kanan, Dok. Filantropi kanan. Kanan. Ada ngopi nggak, Mbak De? Ngopi itu pasti, Dok. Oh iya, kan sebelah kanan. Nah, itu kan disable tuh yang mbak-mbaknya ya. Itu disable, dia nggak bisa. Berarti apa tuh? Tuna wicara ya? Hah? Oh ya, tuna rungu dan tuna wicara. Jadi ketika melewati nggak langsung direct hanya untuk membahas apa nih yang bisa kita kerjasamakan, tapi udah langsung bisa cerita. Ini adalah kafe Madaya. Nah, ini kita juga produk pemberdayaan, kopinya dari kopi pemberdayaan. Kita ingin mengentaskan petani-petani kopi menjadi muzaki. Kemudian ini yang melayaninya juga difabel gitu ya, tuna wicara dan tuna rungu. Dan itu ternyata banyak dari donatur-donatur itu yang langsung tergugah gitu. Masa sih gitu. Akhirnya pesen kopi gitu ya. Kemudian ketika kopi itu dihargai sampai 25.000 sampai 30.000, mereka akan bayar dengan dengan puas gitu. Jadi bukan untuk membayar kopinya aja, tapi value pemberdayaan yang dia bayar. Jadi harga yang dia bayar adalah upaya
sampai kopi itu sampai ke dia dan mengentaskan orang-orang yang memberdayakan orang-orang yang difabel itu, sehingga menjadi worth it dia membayar sih. Dan sebenarnya yang kita lakukan dalam event Run for Vision juga sama sebenarnya. Apakah bisa kita mendeliver value bahwa memang harganya lebih mahal daripada event lari yang lain, tapi event lari yang lain tidak bisa menggunakan statementnya Ibu kita Kartini, habis terang terbitlah, habis gelap terbitlah terang, sehingga yang sebelumnya tidak bisa melihat jadi bisa melihat. Nah, bisa nggak kita merubah mindset? Oh gitu. Jadi lamun abi ngilu running iya, aya nu tiasa kalau ngeliat apa? Ngaliknya. Ningali deui gitu. Aya nu bisa ningali deui ya. Gitu. Nah, kalau bisa sampai ke titik itu berarti kita berhasil menjual walaupun sampai 250.000, dia bayar 50.000 itu akan dengan puas. Kenapa? Karena ada orang lain yang bisa baca Quran lagi, ada orang lain yang bisa melakukan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, ada orang lain yang kayak kemarin ya, Marbot sampai terharu dia bisa lebaran dan lihat anak dan cucunya gitu. Menurut saya itu sudah tidak bisa dibayar dengan rupiah lagi gitu. Nah, tinggal bagaimana itu bisa sampai gitu. Bisa sampai value itu sehingga membuat worth it mengeluarkan uang segitu. Saya ingin tanya nih ke teman-teman ya, siapa di sini ya? Mbak Vira ya? Rifa. Balik pula. Kalau kita tawarkan harga produk, misalnya acara aja deh yang kita lagi mau acara ya, itu Run for Vision gitu. Value yang ditawarkan seperti itu ya. Harga kita taruh 100.000 ya, kayak tahun lalu ya. Terus sekarang 200.000. Point of view-nya tolong buat sebagai panitia. Di angka berapa yang kita bisa optimalkan dengan jarak waktu yang kita kunci ya, supaya tidak menjadi faktor X gitu. Karena yang tahun lalu kan mepet banget ya. Misalkan sama-sama 2 bulan untuk kita menyampaikan ke masyarakat value-nya. Rifa pilih, bener kan? Ya, Rifa pilih yang 100.000 atau 200.000, tentu saja value yang didapatkan beda. Terutama masalah charity-nya. Yang bisa dibantu mungkin lebih banyak dan lain-lain gitu. Lebih pilih mana? Kalau ada value yang ditawarin kalau di charity, kayaknya kalau bayar 200.000 rasanya nggak apa-apa. Gitu. Kenapa nggak 100.000? Kan murah, bisa dapat banyak peserta. Gimana? Gak ada ini, nggak ada benar salah gitu. Atau boleh tanya audience, friends. Kalau misalkan dari awal udah sampai ke charity, menurut saya sih kalau misalkan bayar 200.000 nggak apa-apa. Oke. Banggi, kayaknya udah aku. Ini realnya ya. Kalau charity itu sebenarnya menyasar ke penonton atas. Karena value berbagi, value kesadaran charity itu jujur ada di menengah. Masalahnya terjadi di Indonesia sekarang adalah kalangan menengah itu malah makin gak banyak yang ke atas, malah makin ke bawah. Jadi orang apa? Jadi memang tantangan kita itu adalah untuk hanya sekedar menanamkan nilai charity. Itu masih susah untuk maksudnya untuk mendapatkan hasil yang banyak gitu. Karena hanya value charity itu
pernyataan ke saya dengan keadaan. Jadi segmennya. Betul. Iya. Mungkin gitu kalau hanya di charity saja. Oke. Masuk. Oke. Mungkin siapa? Mas Renda atau King Ahyar? Jadi saya sempat diskusi sama anak itu, kenapa di Indonesia banyak lembaga-lembaga filantropi yang di luar, karena mungkin muncul banyak ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang mengelola uang masyarakat. Banyak misalnya dana haji, semuanya hilang juga sekarang. Nah, maka dari banyaknya lembaga filantropi yang ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang bergeser kepercayaannya terhadap entitas-entitas baru itu tadi. Contoh misalkan banyaknya pengelola zakat, banyaknya pengelola ini dan lain sebagainya. Khususnya di Banten, saya pikir masyarakat Banten ini dengan santri, dengan keagamaan, biarpun menengah ke atas maupun menengah ke bawah, tapi kepercayaan mereka terhadap saling memberi, saling berbagi di waktu sempit maupun di waktu luang, saya pikir masih ada kesempatan di situ. Tapi kalau secara data ya kita belum bisa membuktikan evidence seperti itu. Tapi kultur yang ada di wilayah Banten saya kira seperti itu. Ya, memang unik Indonesia itu dibilang negara maju belum gitu ya. Kemudian tapi kenyataannya kita selalu menjadi negara peringkat pertama yang paling dermawan gitu dalam global index dalam memberi give gitu ya. Negara ini udah kalau nggak salah 4 kali berturut-turut ya, salah satu negara yang paling royal untuk memberikan donasi gitu. Dan itu ada definisi yang tadi disampaikan oleh Mas Hendra ya, bahwa bersedekah itu ya tidak hanya ketika lapang gitu. Indonesia sangat teruji ketika susah pun kita tetap ngasih. Dan ini terbukti juga di agenda-agenda di haji, teman-teman. Setidaknya karena saya pernah lihat ya waktu itu sebagai petugas haji dan kalau lagi nongkrong, kalau nongkrong kayak nggak kerja ya. Pas lagi pos itu lagi ronda di pos, kan kita ditempatkan di pos-pos ya untuk membantu jamaah Indonesia itu. Orang Indonesia itu sampai petugas petugas Arab ya, lupa sih. Askar ya, sampai askar ini cukur askar itu sampai bilang Indonesia good gitu ya. Indonesia tuh selalu disenyumin ya, kalau negara lain tuh dijudesin. Kenapa? Why gitu? Because Indonesia small, it's much gitu kan, and mudah untuk diatur gitu. Kalau negara lain itu kan bandel, diatur gitu, terus udah diatur balik lagi kedul gitu, bukan kedul bandel gitu. Nah terus satu lagi, orang Indonesia itu paling sering ngasih, siapapun dikasih, tentara pun dikasih, nanti ada yang bersihin dikasih, jadi kayak banyak banget duitnya itu di kantongnya gitu. Jadi yang bersih dapat air dikasih juga duitnya. Saya lihat tadi bener rupiah. Jadi Indonesia emang luar biasa kalau di haji itu, makanya sering mendapat penghargaan sebagai penyelenggara ibadah haji dari negara-negara di luar tertib gitu ya, paling tertib, yang banyak yang salut dengan itu. Nah konteks itu semoga bisa kita tarik gitu ya, bahwa ada nilai yang ditawarkan ya, berarti kontennya apa gitu. Jadi offering kita itu apa gitu, sehingga
acara kita gitu ya. Itu di beberapa website informasi lari. Kemudian misalkan kita belajar juga tentang bagaimana peta persaingan rumah sakit Ahmad Wardi gitu ya, yang ternyata kita di rumah sakit basis kompetensi itu kita ada di level madya ya kan, level madya yang slide-nya Dr. Riki kan, yang dari Bandung itu, dan ternyata kita masih rumah sakit yang udah 100 tahun ya, rumah sakit Undaan gitu. Nah, kalau kita lihat value yang ditawarkan gitu, kalau orang tidak bisa mengcapture apa yang ditawarkan RS atau misalkan event lari itu ya, maka akan menganggap bahwa semua event itu ya sama. Gue cuma ikut lari dan gue cuma dapatnya gini, kamarnya gini gitu ya. Tapi nggak tahu bahwa value yang dia dapatkan itu sama. Harus dorong bahwa value yang didapatkan Anda operasi di Ahmad Wardi sama di JS itu ya sama, karena lensa yang digunakan sama. Tapi orang kan nggak langsung tahu kalau kita pakai lensa yang sama baiknya dengan yang digunakan di JSC gitu. Nah ini kalau ini kontennya, orang akan menganggap kita pakai lensa yang nggak bagus gitu. Nah kemudian sama lari juga gitu. Coba saya tanya Mbak Desta, 1 bulan itu bisa 60 event lari gitu. Jadi apa konten, value apa, offering apa yang kita tawarkan sehingga orang mau pilih Run for Vision gitu, ya kan? Nah ini juga sama, punya ya kontennya apa, terus konteksnya apa, bagaimana itu, cara menawarkannya gimana. Jangan kita salah nawarin itu. Nggak ada barang yang tidak bisa dijual, karena yang ada ya kita salah jualnya ke siapa, segmennya tadi salah satunya. Mungkin ya betul, memang acara ini untuk calon-calon donatur gitu, acara misalnya Run gitu ya, atau memang betul untuk menengah. Ternyata belum bisa meyakinkan orang bahwa kita bisa provide lensa yang premium gitu. Masa sih Ahmad Wardi kan dompet duafa, beneran nggak gitu. Sekarang PR kita di jaringan dompet duafa, karena ada tulisan dompet duafanya, itu menjadi harapan dengan kenyataan. Dia mau masuk, tapi rumah sakit duafa, ya kan? Tapi pas di ininya katanya dokter yang paling bagus di sini, yakin gitu. Jangan dia bergelut dengan diri gitu, dan tidak terkonfirmasi hanya dengan informasi yang kita sampaikan melalui media. Jangan-jangan itu terjadi juga gitu, bahwa banyak sebenarnya yang mau, salah satunya misalnya ada duafanya misal gitu ya, kemudian badan wakaf gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan negara sekarang banyak dianggap menyalahgunakan, seperti tadi Mas Anda bilang gitu. Sekarang siapa yang akhirnya menjadi apa istilahnya tuh, menyepelekan gitu ya, atau paling dari korupsi gitu kan jadinya gitu. Karena kenyataannya memang sangat sulit kita percaya dengan anggaran yang dikeluarkan untuk beli kaos kaki misal. 1 kaos kaki 100.000 gitu kan. Nah, seperti itu, sehingga katakanlah ini entitas negara, orang percaya nggak ada Garudanya. Jadi terlalu banyak faktor yang perlu kita klarifikasi sehingga mereka tetap yakin datang ke Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Kemudian infrastrukturnya dengan apa, faktor pendukungnya, sehingga mengenabler ya, jadi enabler untuk realisasi dan menjadi pembeda gitu. Misalnya, kalau kontennya misalnya Informa, kategori furniture dari brand ternama, tergambarnya gitu ya. Kalau kita beli apa gitu, mereknya Informa ya kan. Ya. Terus apalagi online store, virtual private, ini cara bisa order lewat beberapa kali. Kemudian infrastrukturnya logistik pengiriman, teknologi, dan tim operasional yang misalkan bisa sampai dipasangin di tempat, misalnya beli lemari gitu ya. Pokoknya tahu jadilah sampai rumah udah jadi Pak gitu. Nah ini saya ada salah satu contoh yang diceritakan oleh pemateri. Contohnya adalah IKEA. Saya ingin tahu apa pandangan Mbak Santi tentang IKEA. Iya. Oke, mahal.
Itu aja Pak. Ada lagi. Banyaknya. Cocok dong berarti mahal tapi Iya. bagus. Kalau sekilas gitu ya. Iya. Itu, Ya, mahal. Oke. Dokter. Ini sih remodeling ruangan gitu kalau lagi ngebayangin IKEA. Jadi ngebayangin Custom gitu dok ya. Iya, Oh. kita mau ngerenov nih berarti gitu. Perbaikan Iya. desain. Karena dia kan bisa itu ya, bisa menyesuaikan dengan bentuk rumah kita gitu kan. Misalnya. Panas ya? IKEA itu unik barang-barangnya. Oh, barang-barangnya unik. Oke. Saya penasaran sama Queen. Bahasa ya. Branded. Memang ya, tadi mahal tapi bagus ya. Branded. Ya. Oke. Itu aja Mbak. Jadi itu udah menggambarkan semuanya dong. Oh. Mereknya gitu. Oke. Nanti kayaknya nih ininya apa IKEA semua ya. Oh iya, rumahnya barangnya. Siapa yang belum ya? Noval. Oh, simple. Oh, simple dan cocok. Ayat. IKEA apa? Wis. Yang ada di benakku. Furniture. Berkelas. Oh, oke. Iya. Cakep. Kalau kita bicara tentang yang di sini ya, teman-teman, ada yang menarik nih dari pembicara bilang, IKEA itu ada yang perhatikan secara geografis nggak? Geografis ya? Tempatnya. Itu. Iya gede, oke. Letaknya. Yang bermobil, oke. Di dalamnya itu Ah. memaksa kita untuk Customer journey, jadi dia ya kayak lab. Aku lewat situ, Ya, lewat lab. situ. Media sosial ya, belum pernah masuk. Udah di medsos, penyebaran Google kan. Masuknya takut, Mas. Takut bukan kelasnya. Jadi orang memahami Masuk ke ASKO aja serba mahal, kita keluar lagi. Ini teklon mahal ini. Karena Mbak Anggi sangat antusias, jadi apa Mbak Anggi tambahan? Kayaknya ini ada masukan yang bagus nih. Sebenarnya kalau dalamnya sih tapi nggak mahal itu. Dia tuh seperti es hardware. Terus kayak ya Bedakan sama Rau. Rau. Untuk yang Samanya dengan es hardware, katanya dok. kayak kalau diskon gitu tuh, terus kualitasnya juga tidak sebagus itu. Oh. Jadi lebih ke kalau kita ada istilah fast fashion itu tuh kayak semacam fast food. Oh. Jadi bukan yang long lasting kayak jati. Kemudian jadi Jati. kayak hanya modelnya bagus gitu. Oh. Tapi memang mereka menjual berbagai macam model yang kekinian, berbagai macam bentuk. Iya. Misalkan kayak lemari plastik kan kalau di kita kan yang di pasar tahu kan begitu aja ya. Tapi kalau di mereka tuh Tahu dibandingin sama IKEA. Senang banget. ada yang bisa dibuka di depannya, ada sofa tapi di dalamnya bisa buat Oh. nyimpan. Ya. Dan yang bikin mereka kayak biasa mereka menyajikan seperti model ruangan nih, desain ruangan nih. Oh. Misalkan di sini seperti kayak Iya. orang tuh lihat, iya bagus juga ya pakai kaca ini, iya bagus juga ya. Terus sampai dicobain tidur ya. Iya, ada customer experience. Iya. Wow experience. Ya, jadi kalau paling itu misalnya
kayak awalnya mau jalan-jalan aja, ujungnya ada aja yang beli. Ya, itu. Poin pentingnya itu. Iya. Jadi itu pun barang yang di kasir ya. Belum lagi mereka kalau kayak kantinnya itu yang restoran. Oh ya. Itu juga di mana di akhir. Rencanakan Google Street View aja. Nggak bisa masuk dong, kan street. Tapi bisa dilihat sama Google Street View. Tapi kalau di sini. Emangnya rumah sakit KMU. Sampai ruang OK. Memang luar biasa KMU. Nah, ini jam berapa menit lagi kita nih? Oh, udah mau sholat Jumat. Jadi semuanya sangat menarik ya. Tadi yang disampaikan itu, jadi kita tahu ya, yang belum pernah masuk juga jadi tahu ya. Tapi dari pembicara itu ternyata ada poin yang sedikit tadi tersinggung dari statement terakhirnya Mbak Anggi. Jadi awalnya nggak mau beli, jadi ayo aja jadi yang dibeli gitu. Walaupun misalnya cuma gelas gitu, itu pun terpaksa karena malu. Gitu. Karena harus melewati kasir gitu. Takut digedang nih ya. Oh iya. Padahal sambil lewat udah bawa ini ya. Troli itu kok sampai air kosong. Pelaku soalnya saya juga pernah tuh. Masih kosong nih. Udah kasir. Balik lagi deh, Dok. Balik lagi. Dicari apa gitu ya. Nah, jadi ternyata yang disampaikan oleh pembicara itu menarik. Jadi terkait dengan lokasi yang diambil untuk gedung IKEA-nya. Jadi mereka memang sengaja meletakkan gedung IKEA itu di lokasi yang jauh dari pemukiman. Memang sengaja. Dan justru memilih yang sering dilihat tapi jauh dari pemukiman. Makanya tol, nggak ada yang nggak tahu IKEA itu ada di simpang tol mau Cinere sama Jakarta. Ya kan? Pasti lihat IKEA, tiap hari IKEA ya kan, tiap IKEA gitu. Ini kemana sih IKEA ini cara masuknya kan gitu. Nah, jadi mereka flyer-flyer apa semua itu sampai ke kita gitu. Dan ternyata itu ada alasannya kenapa IKEA selalu di lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman. Itu strategi marketing dia, strategi bisnis dia. Jadi orang yang datang itu karena jauh ya, dia pasti setidaknya bawa kendaraan, gitu. Dan biasanya akan cari tahu dulu. Ngapain ke situ kalau misalnya nggak tahu dia jualan apa, gitu. Pada akhirnya searching dulu, riset dulu, gitu. Nah ini kalau malah, ya, gitu. Nah kemudian jadi tahu apa, gitu. Kemudian menjadi terseleksi sendiri karena lokasi. Orang yang datang, setidaknya, ternyata ada tempat main anaknya. Ternyata ada kafenya. Itu tuh tadi disebutin semua itu. Dan kafenya itu betul ditaruh di akhir. Habis itu ada food court-nya. Gitu. Jadi orang ke sana siap dengan uangnya. Gitu. Siap dengan uangnya. Ya walaupun ya pernah juga kosong sih sampai kasir ya. Enggak bawa apa-apa. Nah, dan pada akhirnya keluar semacam statement bahwa ya akhir-akhir mah ada yang dibeli. Awalnya cuma mau lihat-lihat doang, tapi tetap aja ada yang ditenteng gitu. Di akhirnya tetap ada yang dibeli. Walaupun nggak beli barang pas di IKEA-nya, udah ada persinggahan berikutnya karena capek. Panjang itu labirinnya. Ada itu 2 kilo lebih kayaknya. Gitu. Capek loh itu muterin IKEA. Belum kalau ada emak-emaknya sama anak dia melakukan literatur review. Iya kan? Jadi saya bicara tentang istri saya. Dia melakukan literatur review. Ini harganya. Yes. Belum bocah-bocah yang kita bawa ya kan, loncat-loncat tidur apa segala gitu. Ya kan?
habislah 2 jam. Udah capek, lapar. Ya kan habis itu udah ada kafe gitu. Ada es krim lagi. Ada es krim, Pak. Itu masalah itu. Kalau ada bocah itu. Kita udah dapat jadi curhat gua. Ya es krim udah tiba-tiba food court, lapar, Pak. Jadi kita tidak hanya keluar duit udah pasti di situ. Jadi seperti itu teman-teman, memang sengaja dibuat seperti itu dan jauh dari rumah. Kenapa tidak dekat-dekat pemukiman? Karena kalau dekat pemukiman, mereka akan bisa datang kapan saja tanpa perencanaan. Dan nanti seperti yang tadi ACE atau ASKO, ada yang rame tapi banyak yang sepi, gitu kan? Karena itu tadi mungkin beda strategi, mereka lebih ke daily dan dekat gitu ya, lebih terjangkau dan lain-lain. Tapi kalau IKEA itu, dan dia ada customnya, loading barang besar dan lain-lainnya. Ternyata itu yang jadi value-nya. Jadi belum tentu juga kalau dia yang ternyata jauh dari pemukiman nggak dipilih orang. Justru orang datang udah terkurasi. Oh, mau apain, mau lihat apa gitu kan. Kalau kita yang laki-laki udah itu aja ya. Ini yang lihat-lihat yang lain tambah setengah jam. Oke, kemudian ini contoh yang sudah disampaikan. Saya lihat waktu dulu ya. Karena harus ada kita azan jam berapa? 12. Hah? 98 nilai tambah yang melekat pada produk dan jasanya. Nilai yang membedakan brand biasa dengan brand kuat. Wah, ini memang challenging banget gitu. Kita jualan freedom, kita jualan apa lagi? Gitu. Percaya gitu. Gimana orang aware, sama aja operasi di RSAW juga punya kualitas yang sama gitu. Nah, ini yang memang perlu dibangun dan itu tidak mudah. Dan usia dari entitas yang menjual ternyata juga menentukan. JSC yang sudah membangun branding, ketika itu katakanlah ada barangnya, ini bentuknya katakanlah barang JSC produknya, kemudian di tengah itu adalah rumah sakit YAP misalnya ya, yang udah sepuh semua ya, Cicendo gitu ya, tiba-tiba ada RSAW. Kita kalau tanya mau pilih yang mana, pasti kemungkinan besar memilih RSAW sangat kecil gitu. Kenapa? Karena sudah menjadi top of mind. Kayak IKEA gitu, setiap hari dilihat, dia brand besar gitu ya, Swedia kan ya, kalau salahnya IKEA itu ya, Swedia dan lain-lain gitu ya. Ya kalau JSC juga sama kan, sering dengar juga orang tentang JSC. YAP untuk daerah mana? Jogja ya, Pak Anas ya. Jogja mungkin udah jadi top of mind untuk urusan mata gitu. Tapi bukan berarti RSAW nggak bisa, karena RSAW masih satu-satunya kan di Banten gitu. Nah, kita dalam misi untuk menjadi JSC-nya Banten lah gitu. Nah, jadi seberapa dikenal, diingat brand pelanggan itu ya, top of mind ya. Kemudian ketika kita bahas ternyata kayak tadi, kita bahas IKEA, ada yang antusias, tapi lo kayak gini loh. Ada yang sampai berapi-api gitu kan jelasinnya kan. Itu apa? Brand recall, iya nggak? Sampai bisa jelasin gitu kan, sampai itu ada kopinya loh di ujungnya gitu. Itu yang dibeli ya, yang di depan orang kasir gitu. Nah, jadi habis itu apa? Terekognisi dan secara alam bawah sadar kita meyakini bahwa produknya nggak gitu bagus ya kan, bagi gitu. Sama aja gitu kan. Ya sama Rau ya jauh lah gitu. Gitu. Kemudian brand association, jadi hal yang positif yang berkaitan dengan brand di pikiran pelanggan. Kemarin kita diskusi ya Pak Anas ya. Sama siapa? Vendor ya Pak IO ya. Bahwa jalan apa tuh Pak? Apa yang di tengah itu Pasar Baru ya Pak? Royal Baru ya. Royal Baru, jadi seminggu atau 2 minggu setelah acara Run for Vision itu akan ada BI Run. Jadi Bank Indonesia ngadain acara lari dan rencananya ngelewatin Royal Baru. Nah, cuman dari Pak Victor bilang perizinannya rumit dan kemudian banyak simpang. Dan yang sudah jelas gitu. Sama kayak eventnya Pocari Sweat. Sama dicaci maki juga sama warga Bandung ya gitu.
Kenapa? Karena menurut mereka, terutama ojol-ojol nih, lamun lari tuh jangan ganggu orang kerja tuh Pak, gitu. Saya mau ambil di dago itu apa yang terkenal kalau di Bandung? Braga. Kebetulan lewat Braga itu dilewatin juga. Jadi susah, harus muter tebih teuing jauh gitu, dan sehingga dia jadi cost buat dia untuk sekedar ngambil antaran Grab Food gitu. Nah itu. Jadi Dok, kalau saran saya jangan di situ lah. Kenapa? Nanti berkaitan dengan ada nggak asosiasinya ke brand kita. Kalau Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ngadain di Royal Baru, kita dipuji apa dihina gitu. Gitu. Ini RSAW bikin acara, ada apa namanya? Ada panggungnya, ada acaranya sampai jam 9 gitu. Masyarakat ikhlas ya. Terus ada logo besar katanya untuk duafa tapi bikin orang nggak bisa kerja. Asosiasi yang bernilai positif atau negatif gitu dengan acara ini. Nah, apakah orang-orang di jalan tak-takan ketika mengadakan acara lari itu memberikan apresiasi atau enggak gitu? Ya, jangan ada juga yang pika sebelen gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya persepsi pelanggan tentang kualitas brand atau produk. Durable nggak? Apa ya, daya tahannya gimana gitu ya? Bagaimana kita sangat pede menjual produk Zeiss katakanlah. Ya, yang durable. Kalau PCO tuh banyak yang di atas tahun gitu, atau 2 tahun. Dan pada akhirnya brand loyalty. Ya, apapun masalah matanya kayak ya, pelanggan terhadap brand gitu. Sehingga menjadi committed, jadi punya belief gitu ya. Dan jadi nyaman gitu. Pada tingkatan percaya gitu. Bahkan bisa sampai nggak lagi terpengaruh dengan harga. Ini yang menarik teman-teman. Unik banget. Ada brand yang naikin harga, tapi malah dipuji dan viral. Baru kemarin soalnya. Ada yang tahu nggak, Mbak? Iya, Kopi Tuku. Kemarin bikin pengumuman. Per tanggal 25 April, kami menyesuaikan harga. Udah kayak ini ya, udah kayak minyak gitu ya. Menyesuaikan harga demi menjaga kualitas dan lain-lain gitu ya. Ada kualitas dan rasa dari kopi kami untuk kamu misalnya gitu ya. Tapi gitulah pokoknya dia pakai bahasa yang unik gitu ya. Teman-teman, orang naikin harga dipuji gitu. Malah ada yang heboh ya, mana yang tim dari harga tuku 18.000 gitu kan. Pokoknya mah apa kopinya saya tetap tuku, mau sampai 30.000 tuku gitu. Hah? Tuku. Oh iya, tuku beli bener. Iya. Tapi sejarahnya kan bukan tuku beli. Yang Jokowi itu kan. Tuku itu kan tugas kuliah kan. Oh iya. Sejarahnya. Nah, itu yang apa namanya? Brand loyalty-nya ya. Kemudian brand aset ya. Aset yang mendukung dan meningkatkan brand equity-nya. Jadi paten. Nah, ini yang menurut saya kita masih PR ya, teman-teman. Misalkan brand Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi sendiri kita belum punya patennya gitu. Trademark, distribution channel, competitive advantages-nya rumah sakit gitu. Itu yang kita punya dan menjadi pembeda. Berdasarkan rumah sakit basis kompetensi itu seharusnya menjadi competitive advantages-nya rumah sakit sehingga kita harus unggul dalam sounding ke masyarakat. Itu yang kita pertahankan kemarin dalam di mana Markom mau mendorong brand awareness melalui apa Pak? Baliho billboard gitu ya. Kenapa? Karena sebentar lagi ada Eka Hospital. Sebentar lagi sebelumnya udah ada Betsaida. Yang nggak ada digitnya tuh marketingnya. Ya kan? Anggarannya keluar berapa aja. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini browser lagi nih. Waduh, ternyata panjang juga ya. Kebanyakan cerita aja berarti. Oke, saya batasi di tadi kan 7 menit ya. Berarti saya batasi kurang lebih 15 menit lagi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada brand extension ya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi menggunakan nama brand yang mapan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang berbeda. Jadi kenapa banyak sekali juga produk-produk itu yang
numpang ketenaran dari produk yang lain. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu strategi gitu ya untuk bisa accelerate ya gitu untuk brand awareness kita gitu ya. Dia meningkatkan penerimaan produk baru di pasar. Orang nggak ada yang tahu RSAW, tapi misalkan kita jualan produk layanan yang punya kesamaan value hasil pasca operasi yang sama seperti di JSC misalnya. Tapi dengan mengangkat brandnya, karena orang mungkin nggak tahu kalau kita pakai lensa apa. Jadi misal paket operasi bla 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 gitu ya, powered by Alcon gitu, Alcon lens spesialis misalnya gitu. Tapi cuman kecil doang di sudutnya gitu. Atau misalkan banyak ya bengkel-bengkel yang authorized Honda services gitu. Itu cuman untuk mengklaim bahwa ini asli loh gitu. Kita pakai spare part asli. Seberapa sering kita kalau ke bengkel itu nanya, ini asli kan? Lalu ditanya terus. Padahal terus authorized Honda, gitu. Tetap aja tanyain gitu. Mungkin juga bisa tuh kayak gitu tuh produk-produk kita gitu ya. Kemudian efisiensi pengeluaran promosi, memperjelas makna brand dan revitalisasi brand yang udah ada. Karena itu ada produk life cycle tuh ada ya. Sehingga ada ketika kita memperkenalkan adanya Arunika dengan layanan prioritas katakanlah ya. Itu mungkin awal-awal butuh waktu untuk introduction. Sampai growth menimbulkan rasa puas itu juga pasti tergantung kualitas dan sesuai janji atau enggak kan gitu ya. Pasti nanti ada fase maturnya. Dimana orang nggak butuh karena kita layanan biasanya juga udah cepet misalnya gitu. Kemudian decline. Jadi mungkin harus diganti, harus dieliminasi produknya ini kurang bervalue misalnya atau ditambah jadi batu pijakannya memang naik tapi sebelum decline dan turun gitu ya, maturitasnya kita scale up lagi supaya naik gitu. Jadi grafiknya itu nggak ngikutin life cycle produk, kemudian lenyap, tapi dia naik lagi gitu. Nah apa itu misalnya value-nya ditambah atau layanannya ditambah, fasilitasnya diperkuat gitu ya. Atau misalkan ada layanan after sales pasca operasi gitu ya, misal gitu. Nah ini contoh sukses Apple memperluas dari komputer ke iPod, iPhone, iPad. Tapi kan tidak semua additional produknya itu laku ya. Setahu saya ya, ada yang nggak laku juga setahu saya tuh. Nah ini saya ingin cerita salah satu produk yang sebentar lagi kalau jadi ya, mana situ taksi apa tuh Pak? Yang Vietnam? Fast Viet. Yang itu yang apa? Warnanya tuh Biru hijau telur asin itu loh. Listrik. Jakarta kan banyak, kan Serang belum tuh. Nah, Serang kan mau masuk tuh ke Serang. Nah, kemudian juga chargingnya rencana mau dipasang di sini, tawarin sama Seoul mau dipasang dan kita dibayar jadi sewa gitu ya ke kitanya. Berarti 3 juta ya kalau misalnya sebulan ya. Iya dong. 3 juta gitu. Jadi karena nanti taksi-taksi Vietnam tuh akan ada sampai ke Serang katanya. Nah, itu intervensinya itu unik. Jadi si produk taksinya itu menawarkan melalui iklan kepada masyarakat yang mau jadi driver taksinya. Itu yang pertama. Kemudian dia juga menawarkan untuk nyicil untuk beli VinFast. Tapi jadi driver untuk aplikasinya. Itu. Dengan skema kepemilikan. Jadi kalau nanti udah lunas jadi punya dia gitu. Mobilnya. Minat ah? Nanti ada di depan. Iya. Jadi gitu ada skema-skema seperti itu dan ada yang memang cuma sewa saja dan dia jadi driver. Jadi dia dapat pendapatan dan kemudian ada dari sebagian dari penghasilannya untuk sewa mobilnya dan sebagian untuk pendapatan si drivernya. Jadi intervensinya nggak tradisional teman-teman.
Jadi kayak misalnya Bluebird harus siapin armadanya, harus siapin semua kan jadi mahal. Tapi kalau dia jual barang sebenarnya, dia sewain, kemudian dia ternyata jadinya nyicil dengan pendapatan dia sebagai driver perusahaan Cina itu, perusahaan Vietnam itu, jadinya penjualan mobil dia tetap naik gitu kan, dan ya 1-2 pulau terlampaui juga gitu. Nah itu salah satu brand extension juga ya, bagaimana sebenarnya dia usahanya taksi tapi karena memang perusahaannya sama, dia juga yang menjual mobil listriknya, dia menunggangi produk dari taksinya untuk bisa mencapai target penjualan dari mobilnya gitu. Nah ini gelombang baru untuk evolusi marketing ya, saya rasa ini sempat kita sampaikan, advocate dan didukung. Nah ini yang bedanya teknologi for humanity, sekarang didukung AI di setiap tahapnya gitu ya, dalam membuat bahan gitu ya, dalam mengkompilasi, dalam meresum bahkan penelitian sekarang udah pakai AI semuanya gitu ya. Bahkan sekarang ada yang lagi viral Claude itu lebih selangkah jauh lebih depan daripada ChatGPT gitu. Bahkan katanya coder udah nggak laku katanya gara-gara Claude itu gitu ya. Nah saya nggak tahu tuh Pak Mas Renda yang ngerti, kita cuma baca doang. Nah ini dampak digitalisasi dan 3 paradoksnya. Nah ini sempat saya singgung di awal, bahwa digitalisasi berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Asia, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan menciptakan peluang di masa tantangan yang tidak terduga. Cepat akuisisi teknologi untuk pembelajaran pendidikannya, konektivitas untuk pembelajaran itu ternyata tidak punya relevansinya dengan kecerdasan anak, malah mendestruksi. Jadi apa yang bandingkan sebelum digitalisasi masuk ke pendidikan dengan sudah gitu ya, itu ternyata anak-anaknya itu lebih aware, itu lebih punya design thinking yang terstruktur itu ketika sebelum teknologi pendidikan masuk. Maka sekarang Norwegia balik lagi ke zaman sebelumnya, malah HP itu ditaruh dulu, nggak boleh pegang HP selama di sekolah, dan kembali lagi menulis, dikasih buku, disuruh nulis lagi gitu. Nah itu ternyata seperti itu, paradoks yang ada juga ya, yang seperti itu. Nah itu yang kita juga harus aware. Tidak semua juga bisa jangan-jangan didigitalisasi. Saya terbuka juga kemarin dalam diskusi yang cukup hangat untuk keputusan kita mau bisnis kopi atau tidak. Itu juga menurut saya juga banyak juga paradoks yang mungkin terjadi gitu. Di mana tuku naik, berarti kan ada kemungkinan bisnis kopi kita langgeng dipengaruhi oleh keluarganya, sanak familinya untuk memilih produk tertentu gitu ya. Ya kan? Pokoknya jangan yang India gitu. Akhirnya pilih yang Zeiss, pilih yang Oroto gitu. Ternyata itu terjadi juga gitu. Ini bukan berarti kita nilai-nilai dari yang lain ya, tapi itu yang terjadi dan kita rasakan betul, walaupun kita sama-sama betul-betul merasakan dampak dari memilih produk yang lebih jauh gitu ya, maka akan membuat produk tersebut lebih mahal gitu. Zeiss kan jauh, di mana? Di Jerman. Jerman. Kalau India kan jauh lebih dekat daripada ya, kita bicara supply chain aja udah ketahuan harganya gitu. Tapi itu yang kita pilih. Atas dasar apa? Ternyata value yang lain terkait dengan kualitas, angka PCO yang rendah misalkan gitu. Oke, semoga sempat nih. Ini 4 pendekatan marketing di era connection ya. Ada yang product centric marketing, ya lebih ke produknya gimana, ada human centric ya, ada yang customer centric gitu. Siklusnya kayak Pizza Hut ya. Get, keep, grow, and win back. Jadi mana nih yang mau diambil ya? Kita ambil contoh salah satunya aja deh. Ya IKEA aja nih yang tadi kita udah panjang nih ya. Mengintegrasikan online dan offline dalam total customer experience.
dua fenomena, showrooming, lihat offline, beli online, dan web rooming. Oh iya betul, IKEA itu dia punya aplikasi yang bisa 360 derajat tuh. Jadi bisa ngelihat, nah digital centric itu jadi semua kanal tuh kita bisa lihat aplikasinya, dan kemudian orang menjadi sangat-sangat well experience gitu ya, sampai kita tuh bisa ngerasain, bisa tidur di atas ranjangnya kalau mau beli gitu ya, sampai ketiduran kalau nggak ketiduran nggak jadi beli gitu. Dan lain-lain. Ini yang lainnya saya rasa waktunya ini nggak cukup ya. Nah, tapi ini adalah gambaran bahwa banyak sekali pertimbangan kita untuk bisa masuk, dan itu adalah pilihan, tidak ada satu pendekatan marketing yang paling baik gitu. Jadi kita harus kaji yang mana yang paling pas untuk daerah Serang gitu misalnya. Tesla jualan di Serang belum tentu laku, tapi saya Tesla jualan di Jakarta ya bisa laku gitu kan. Tapi belum tentu juga, jangan-jangan Tesla di sini yang Sultan banyak juga di gerasinya ya. Kemudian 4 strategi pasar. Nah ini ya, kompetitif rivalry, jadi persaingan antar pesaing yang ada di industri yang sama, terutama yang sama seperti apa, yang industri mata ya. Ini kita juga harus betul-betul memahami gitu. Sebenarnya kita kalau sudah masuk di Madya itu sudah semakin sedikit ya, dia terkurasi karena terfilter karena regulasi itu sendiri gitu. Nah tapi tantangannya ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat minimal dalam rumah sakit basis kompetensi, mungkin ada layanan-layanan yang menjadi tidak bisa kita klaim misalnya gitu. Atau dokter-dokter ternyata lebih selektif gitu ya dalam mencari pasien gitu ya. Kalau kayak gini mah nggak usah operasi di sini misalnya. Kemudian apalagi ancaman ya, pendatang baru. Nah ini misalkan yang baru nih Eka Hospital ya. Eka Hospital itu pernah satu poli pindah ke Awal Bros. Nah, isinya orang-orang dari Eka Hospital. Itu nggak cuma eye center, tapi juga orthopedic center. Jadi itu kayak bedol desa, dia pindah ke Awal Bros. Itu ancaman dari pendatang baru. Nah itu yang terjadi. Eka Hospital direkturnya ya itu akuisisi tuh banyak tuh dari rumah sakit di seberangnya, gitu. Kemudian dan saya disclaimer ya ini, dan itu bisa saja terjadi pada kita, bahkan dokter. Evaluasi kita terhadap vendor, misalkan ke vendor-vendor farmasi gitu ya, setiap awal tahun menurut saya sangat strategik. Itu bagian dari suppliers untuk kita bisa menurunkan ya angka tawar mereka gitu ya. Nah kemudian trade off substitute ya, ancaman produk pengganti. Ada nggak sih di rumah sakit lain yang punya produk yang sama? Mungkin bagi JSC kita ancaman juga nih. Biasanya banyak nih dari Serang nih, gitu ya kan? Mampet tuh deh di Serang sama RSAW, gitu. Dari Lampung biasanya sampai ke JSC juga, tapi udah ditahan di RSAW gitu. Bisa jadi kita ancaman buat JSC gitu ya. Ya makanya mungkin acara di Bali nggak jadi banyak. Kemudian power buyers, kekuatan tawar pembeli untuk menekan harga. Nah ini juga sama daya beli gitu ya, berarti daya beli di masyarakat yang menjadi tantangan kita dalam memutuskan unit cost, kemudian juga pricing ya, strategi pricing. Akan menjadi tantangan di tahun ini teman-teman. Saya rasa ada dinamika yang harus kita hadapi di tahun ini ketika harga distribusi atau logistik naik. Kemungkinan besar harga alkes dan juga harga obat akan ikut naik. Gitu. Bahkan ada yang udah declare, itu vaksin 1 Januari 2026 semua naik, itu udah declare dari Bio Farma akan naik. Jadi harga Bio Farma itu ditahan sampai Desember sama, tapi sejak sekarang udah bilang bahwa produk dari Bio Farma akan naik per 1 Januari 2027. Nah ini 4 strategi marketing ya. Kalau market leader, nah bisa dibilang nggak kita jadi market? Ini ada nih soalnya tadi nih RSAW. Mungkin kita jadi market leader untuk Banten gitu ya, mempertahankan dominasi pasar gitu. Kita satu-satunya yang punya ini, yang punya itu gitu ya, yang punya alat ini, yang punya alat itu ya. Nah offeringnya apa? Produknya harus lebih baik gitu strateginya. Markomnya ngapain? Masifnya di yang above ya, above the line dan
below the line gitu. Kemudian channelnya apa? Channelnya di semua segmen dimainin. Gitu. Nah, terus kalau ofensif itu untuk siapa? Biasanya bukan market leader, tapi dia yang setelah RSAW siapa sih yang layanan matanya lumayan gitu ya, atau yang peringkat ketiga. Nah itu biasanya dia fokusnya itu untuk meningkatkan awareness lagi gitu ya. Terus karena belum jadi top of mind, dia selalu di bawah bayang-bayang. Nah, kalau Alfamart sama Indomaret itu kan selalu di bayang-bayang Alfamart ataupun sebaliknya, selalu di bawah bayang-bayang Indomaret. Di mana ada Indomaret pasti ada Alfamart. Begitupun sebaliknya. Di situ ada Alfamart ya gue buka sampingnya, gitu kan. Gitu. Kemudian produk serupa atau lebih baik ya. Dan sama ya di ATL dan BTL. Atau flanking ya. Bertahan dengan profit gitu. Jadi ya so-so aja gitu. Lebih ke kejutan aja gitu. Biasanya nggak ada baksos katarak supaya orang kenal bahwa di rumah sakitnya ada layanan mata, dia bikin baksos misalnya. Jadi riak-riak gitu ya. Produknya unik nih gitu. Terus lebih murah daripada RSAW misalnya gitu. Segmennya tentu menyasar ke segmen-segmen tertentu. Ya, dia punya challenging untuk bisa menantang market leader gitu. Tapi begitu kita bicara tentang spesialis anak nanti kita misalnya buka, kita mungkin nggak di defensif ya, kita nggak di ofensif gitu. Mungkin akan jadi produk unik untuk rumah sakit yang dulu dikenal sebagai rumah sakit katarak misalnya. Yang terakhir ini yang guerrilla ya, untuk small player nih. Tujuannya untuk bertahan hidup. Nah, ini kan paling ini ya. Cari segmen kecil yang bisa dipertahanin nih. Jangan pernah bertingkah seperti leader. Siap mundur kapan aja. Nah ya cari yang biayanya lebih murah gitu. Tapi guerrilla marketing itu sering juga dipakai sama strategi-strategi yang lain. Terutama ketika meluncurkan produk baru. Kadang-kadang dia pakai guerrilla marketing. Kenapa? Karena biasanya langsung viral. Gitu. Langsung viral, langsung ya itu kayak Aldis Taher itu sebenarnya kan bukan brand yang terkenal. Yang terkenal sih Aldi Tahernya gitu. Tapi dia pakai gimmick marketing ya yang out of the box ya, yang menurut saya itu masuknya ke guerrilla marketing gitu. Ya, semua burger milik Allah misalnya gitu kan. Itu suatu yang langsung nancep ya siapapun. Oh, itu si Aldi Taher yang ngomong kan gitu. Yang terakhir, nah ini teman-teman. Studi kasus sebagai 2 slide terakhir, semoga cukup mepet banget ya. Nah, ini contohnya. Mie instan. Kalau Indomie, setuju nggak nih masih market leader? Atau ada yang pokoknya nggak Indomie? Aku mah mie sedap. Apa? Biasanya anak kosan itu. Tapi saya juga beli. Terus lemonilo nih, lemonilo kalau beli lemonilo pasti kemungkinan apa? Nah? Baru gajian apa? Harganya tuh 3 kali lipat ya, 6.000 ini. Dan biasanya yang mau sehat ya kan. Soalnya minyak hijau gitu. Ya kan? Saya awalnya nggak tahu nih, Bestwalk. Oh, ternyata ada merek Bestwalk. Nah, itu ya. Hah? Burung dara. Rasanya yang sering buat di rumah sering dibeli yang itu loh, yang mie kuning itu loh, yang panjang. Oh, gagal. Iya.